Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada saudaraku kaum muslim muslimat, pemirsa Mutawakil Channel rahimakumullah. Beberapa hari yang lalu kita menyimak diskusi antara Gus Romel Abbas dengan Ustadz Imaduddin dengan tajuk adu data di antara keduanya tentang keberadaan sosok Al-Imam Ubaidillah. Dan 2 hari yang lalu kita simak pula diskusi antara Gus Zaini dengan Tengku Mudakori. 2 momen diskusi ini banyak yang kita perlu komentari, ya. Perlu kita tanggapi, cuma sayangnya waktu yang belum mengizinkan untuk itu, ya. Insya Allah pada saatnya mungkin selepas puasa Ramadan, insya Allah akan saya coba untuk mengkanter dan saya akan mengulas secara detail dan tafsil apa-apa yang perlu ditanggapi, ya. Karena banyak sekali framing-framing yang itu kalau saya nilai itu framing anak-anak gitu, ya. Framing bocil yang penuh dengan kedustaan. Dan yang paling lucu ini framing yang dilakukan oleh Nasrul alias Tengku Qori ini. Sungguh seperti anak-anak tulen itu, ya. Dan dia saya lihat itu tidak memahami tajuk debat. Kan tajuknya itu yang diangkat itu adalah Gus Zaini mempertanyakan sekuat apa, sehebat apa kaedah yang dibangun oleh saudara yang mengharuskan harus ada kitab sezaman untuk mengisbat nasab seseorang. Itu kan jelas, saya kira tidak harus orang kuliah itu memahami bahasa itu. Tetapi lagi-lagi Qori melakukan blunder. Banyak sekali yang perlu saya tanggapi. Ya, menyalahkan Gus Zaini membaca kitab sendirinya juga banyak kesalahan gitu, ya. Waroda dibaca wurida, wala yu'taddu dibala wala ya'taddu, yang tasibu dibaca yang tasabu. Kan sangat lucu sekali ketika banyak salah, dia mengatakan salah sama lawan debatnya, lawan diskusinya. Tambah lagi dia menghadirkan satu ibarat, dan itu saya kira maklum selama perdebatan ini berlangsung, ya. Itu annasu mu'tamanuna bi ansabihim. Dia bilang ini hadis. Itu kan bukan itu adalah kalamnya atau kaulnya Imam Malik. Waktu di Banten juga sama tuh debat di Kesultanan Banten. Dia mengatakan al-isnadu dinun, ya. Dia bilang itu hadis, padahal itu adalah kaulnya Al-Imam Abdullah bin Mubarak. Jadi dari situ kita bisa membaca kualitas daripada Tengku Mudakori, ya. Dia sangat tidak pantas untuk memposisikan dirinya itu sebagai orang yang nasab, ahli nasab. Apalagi sampai level membatalkan nasab. Membaca kitab aja begitu, dia tidak bisa membedakan mana itu hadis dan mana itu kalamnya ulama. Bahkan belakangan saya menyimak dia salah mengartikan dan menerjemahkan Al-Quran gitu. Nah, jadi dia sering mengatakan saya silakan ibarat saya di debat, di counter, tetapi untuk mencari kebenaran, bukan pembenaran. Tapi faktanya berbalik. Ya, kalau kita simak diskusi antara Nasrul, ya, atau Tengku Mudakori dengan Gus Zaini, jelas, ya, siapa yang offset, siapa yang sering melakukan kesalahan, yang keluar daripada tajuk daripada diskusi itu. Mengatakan orang itu kemana-mana, justru dia yang kemana-mana. Mengatakan orang itu adalah debat kusir, justru dia debat kusir. Kenapa? Yang permasalahan adalah teori. Yang Anda bikin itu sekuat sebat apa, malah kemana-mana ngomongnya. Nah, yang lucu ini, yang kenapa saya harus berbicara sekarang ini di hadapan saudara-saudara semuanya. Barusan saya simak, ya, di channelnya Gus Zaini, Tengku Qori, di teman-temannya, di hadapan teman-temannya mengatakan Gus Zaini sekarang sudah insaf, sudah tobat gitu, ya. Dia sekarang sudah mengakui bahwa tidak ada sanad nasab Imam Ubaidillah. Ya, kurang lebihnya bahasanya begitu, ya. Saya tidak
menyimak menghafal dengan baik ya, tapi intinya begitu. Kenapa saya bilang ini suatu kelucuan ya, bahkan ini kekonyolan kalau saya bilang. Karena Gus Yani sama sekali nggak mengatakan itu. Tidak pernah secara jelas bahkan tersirat sekalipun nggak ada kalimat yang mengarahnya seperti itu yang disampaikan oleh si Nasrul. Jadi ini kekonyolan ya, dan ini perilaku anak-anak. Makanya saya sangat setuju ya dengan argumentasi ya dari seorang YouTuber bahwa Ustadz Imaduddin dan konco-konconya itu ini kekanak-kanakan begitu. Kalau berdebat nggak mengalah. Jadi kalau berdebat asal keluar dalil, yang penting apapun yang bisa dipakai dalil dipakai. Walaupun comot-comot, walaupun sepenggal-sepenggal, setengah-setengah yang diambil. Ya, jadi saya kira sekarang orang cerdas ya, bisa menilai lah. Bisa melihat kemampuan daripada dua sisi ini ya, baik antara Ustadz Imaduddin dengan Gus Rumel Abbas ataupun Gus Yani dengan Nasrul alias Tengku Mudakori. Dan sepanjang berjalan waktu insya Allah akan bisa dilihat ya. Orang akan berpikir dengan baik, dengan cerdas, melihat dengan akal sehat dan logika yang waras. Nanti siapa yang pantas untuk dibenarkan dan diikuti. Ya, sekarang silakan mereka berforia dengan teman-temannya. Saya menang debat, saya menang diskusi dan sebagainya. Tetapi jejak digital itu sangat sulit untuk dihapus. Dan mudah-mudahan itu nanti anak-anak yang mendengar menyimak itu mereka bisa melihat dengan sebaik-baiknya. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Sebagai penutup, intinya apa? Ini pasukan Imaduddin, ya, Ustadz Imaduddin ini jorok dalam bernarasi, jorok dalam berargumentasi, ya, kekanak-kanakan tidak dewasa gitu. Selalu mempermasalahkan sekecil apapun argumentasi yang dianggap keliru dari pembela habaib, pembela Ba'alawi, ataupun apalagi dari kalangan habaib yang salah. Sementara kesalahan mereka itu bejibun bertumpuk sekali. Dari kalimat kotor, narasi yang penuh kedustaan, dalil yang salah, baca Al-Quran yang kamanatua amburadul gitu ya. Dan itu sangat fatal, tidak bisa ditolerir gitu, tidak bisa dimaklumi. Walaupun yang namanya manusia itu yang salah bisa dimaafkan, tetapi karena ini berulang-ulang dan selalu menyerang dengan yang lawan debatnya, lawan diskusinya, nah ini yang tidak dianggap sesuatu yang biasa. Itu saja, insya Allah nanti selepas Ramadan saya akan mengkuliti, mengkonter dengan secara detail dan tafsil diskusi antara Ustadz Imaduddin dengan Gus Rumel Abbas dan juga diskusi antara Gus Yani dengan Nasrul alias Tengku Mudakori. Terutama antara Ustadz Imaduddin dengan Gus Rumel Abbas ya. Kalau antara Gus Yani dengan Tengku Mudakori itu saya kira telanjang ya. Tidak harus anak atau mahasiswa yang duduk di bangku kuliah bisa menilai itu semua. Tapi anak-anak yang sudah mereka mukallaf gitu ya, sudah mengerti mengenyang bangku sekolah, cukup kelas menengah, udah bisa memahami kalau ini Nasrul cara debatnya tidak disiplin. Kelihatan Nasrul kurang bahan, kurang dalil, kurang argumentasi dan lain sebagainya. Ya, kalau saya mungkin ada seudon ya. Ini Nasrul ini jidatnya udah hangat gitu. Ya, sudah hangat. Coba nanti saudara simak dah ya konten dia yang itu ngomongin Imam Syafi'i. Insya Allah nanti kita kutip, kita edit di video ini. Itu saja. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah berkat diskusi kemarin sama Jaini di YouTube. Jadi informasi tadi pagi ya, tadi sore lah ya. Jaini sudah insaf, taubat dan mengakui bahwa nasabnya Bani Ba'alawi itu memang tidak terdata di dalam kitab-kitab yang lebih tua dari Ali As-Sakron. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Banyak yang tobat lagi. Amin ya Allah. Saya kapan Amin, saya? Allah. Itu tadi informasi tadi itu dari Jawa Timur. Ayolah yang Habib yang katanya alim-alim muncul dong. Masa Gak yang ada. lawan Kiai Habib gak ada alim di lubang pokok semua, ilmunya di lubang pantat semua. Mulai paham. Iya, benar-benar.
Habib yang alim-alim mana? Ayo naik lawan tuh Kiai Imad, lawan tuh Gus Aziz, lawan tuh Tengku Kori. Jangan Orang berani. nyewa orang Jawa mulu. 2 orang YouTuber terbesar mereka udah tumbang. Sayed itu pengakuannya secara langsung atau gimana Sayed? Langsung, tapi nggak Langsung, ya? disiar. Dia jadi hari itu di anu sama waktu dia debat sama saya, itu Ya. ternyata dipanggil sama kiai besar, gitu. Oh gitu. Tapi tidak bikin anu video secara langsung ya? Atau belum? Jadi video terakhir dia upload itu 4 jam setelah dia ngupload video tentang mengoreksi lab kedua saya di pada Suka TV. Ya. Habis itu langsung dia taubat.